بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Allah masih berikan pada kita kesempatan dan nikmat untuk menjadi tamu-tamu Allah di bulan suci Ramadan. Semoga semua amal perbuatan yang kita lakukan diterima oleh Allah, dan sisa-sisa di bulan suci Ramadan kita tetap diberi taufik dan hidayah untuk mampu mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Pertama-tama mari kita sampaikan azza dan bela sungkawa kita kepada Ar-Rasulul A'zam Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, kepada Zahra salamullahi alaiha, kepada Amirul Mukminin dan para a'immatul athhar, dan khasatan sahibul asri waz zaman ajjalallahu farajahu syarif, atas wafatnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra alaiha salam. Malam ini kita memperingati hari wafatnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra salamullahi alaiha. Saya ingin memulai awal pembicaraan saya ini dengan membaca satu riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, karena tidak ada yang mampu mengenalkan kita mengenai keagungan Sayyidah Khadijah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sendiri. Riwayat yang akan saya baca dari Ummi Salamah. Ummi Salamah meriwayatkan, kami duduk dengan beberapa istri Rasulullah bersama Rasulullah. Tiba-tiba kami menyebut nama Khadijah. Saat Rasul mendengar nama Khadijah, spontan beliau menangis sallallahu alaihi wa alihi. Setelah beliau menangis, kemudian beliau berkata, Khadijah, wa aina mithlu Khadijah? Saddaqatni hina kadzabani an-nas wa azaratni ala dinillah wa a'anatni alaihi bimaliha. Inna Allah azza wa jalla amarani an ubashshira Khadijah bi baitin fil jannah min qasab la sakhab fihi wala nasab. Ummi Salamah menyebutkan, saat kami menyebut nama Khadijah, tiba-tiba Rasulullah menangis. Kemudian beliau menyebutkan, Khadijah, wa aina mithlu Khadijah? Khadijah, siapa dan di mana ada yang seperti Khadijah? Mungkin malam ini yang akan saya jadikan topik pembicaraan saya adalah ujung sabda Rasulullah ini. Khadijah, di mana yang ada seperti Khadijah? Ini ungkapan Rasulullah ingin menyebutkan tidak ada lagi keagungan seperti keagungan yang dimiliki Khadijah. Tidak lagi ditemukan kebenaran dan keagungan dan kebesaran seperti yang ada pada Khadijah. Sehingga bahasa beliau, Khadijah, wa aina mithlu Khadijah? Khadijah, di mana ada seperti Khadijah?
Kemudian beliau menyebutkan beberapa keutamaannya. Saddaqatni hina kadzabani an-nas. Khadijah yang mempercayai, mengimankan kepadaku saat semua orang membohongi aku dan tidak percaya padaku. Khadijah yang membantu aku dalam dakwah ini. Dan Khadijah yang membantuku dengan hartanya demi agama ini. Dan Allah memerintahkan kepadaku agar aku beri kabar gembira kepada Khadijah bahwa Allah telah membangunkan istananya dan rumahnya di surga. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, Sayyidah Khadijah saat wafat Rasulullah sangat-sangat sedih sekali. Kita bisa bayangkan kesedihan Rasulullah di hari wafat Khadijah. 25 tahun bersama Rasulullah. Dalam duka dan cita semuanya ada bersama Rasulullah. Karena itu diriwayatkan saat Khadijah wafat, Rasulullah sangat sedih sekali. Dan beliau yang menyelesaikan semua urusan jenazahnya. Sekali lagi, keagungan Khadijah hanya oleh Rasulullah disebutkan dengan simpel Khadijah. Wa aina mithlu Khadijah. Kalau keagungan dan kebesaran seseorang itu diukur dari dekatnya dengan Islam, maka beliau adalah orang pertama yang memeluk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi pernah bersabda, Khadijah sabaqat jami'a nisa'il alamin bil imani billah wa bi rasulih. Khadijah terdepan mengalahkan seluruh wanita di dunia saat beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apabila kebesaran dan keagungan seseorang dinilai tolak ukurnya dengan keislamannya dan dekatnya dengan Islam, maka beliau Khadijah orang pertama yang masuk Islam. Awal man amanat wa saddaqat pada Rasulullah adalah Khadijah. Kalau keagungan dan kebesaran seseorang itu diukur dari dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, maka siapa yang lebih dekat kepada Rasulullah selain Khadijatul Kubra yang telah mendapatkan cinta khusus dari Rasulullah. Rasulullah ketika menggambarkan cintanya kepada Khadijah, beliau bersabda, "Ruziqtu hubbaha." Aku telah diberi oleh Allah rizki untuk mencintainya. Dan kecintaan Rasul kepada Sayyidah Khadijah bukan saat di masa hidupnya. Saat Khadijah telah wafat pun Rasulullah selalu menampakkan kecintaannya. Sehingga tidak pernah disebut nama Khadijah kecuali Rasulullah mengenang kebaikannya. Kalau Rasulullah punya sesuatu di rumahnya diriwayatkan oleh istri-istri beliau langsung berkata, pergilah ke fulana, pergilah ke rumah orang perempuan sana itu karena innaha sadiqatu Khadijah, wanita itu kawan Khadijah, bagi ke sana lebih dahulu. Nanti kalau punya sesuatu juga beliau berkata, idhabi ila fulana fa innaha tuhibbu Khadijah. Pergilah ke rumah wanita itu karena wanita itu mencintai Khadijah. Sehingga salah satu istrinya berkata, diriwayatkan Aisyah berkata, aku tidak pernah cemburu dengan istri-istri Rasul seperti cemburuku dengan Khadijah. Walaupun aku belum pernah melihat Khadijah. Karena seringnya Rasulullah mengucap dan menyebutkan mengenai Khadijah. Kalau tolak ukur cinta, tolak ukur keagungan seseorang karena dekatnya pada Rasulullah, siapa yang lebih dekat dari Sayyidah Khadijah dengan Rasulullah? Rasulullah telah mencintainya. Suatu hari ada seorang tua datang ke rumah Rasulullah. Rasulullah saat itu kemudian menanyakan, menyilahkan, diberikan bermacam-macam. Berkata pada istrinya, sajikan sesuatu untuk ini. Kemudian beliau tanya mengenai keadaannya, mengenai semuanya. Dan dihormati dengan Rasulullah. Setelah pulang, istrinya heran, ya Rasulullah, siapakah ajuz? Dan bahas, siapa wanita tua ini yang begitu kamu berikan perhatian dan penghormatan? Rasulullah hanya bersabda,
innaha sadiqatu Khadijah wa inna husnal ahdi minal iman. Dia adalah kawan Khadijah. Kalau tolak ukur keagungan seseorang, kebesarannya, kemuliaannya, karena dekatnya pada Rasulullah, maka Sayyidah Khadijah adalah terdepan. Bukan cuma dekat dengan Rasulullah, Rasulullah telah begitu mencintai Sayyidah Khadijah dengan semuanya. Kalau tolak ukur dan keagungan seseorang itu dilihat cintanya Allah dan kerelaan Allah padanya, siapakah seperti Sayyidah Khadijah yang telah berkali-kali mendapatkan salam dari Allah. Berkali-kali Jibril datang turun atas perintah Allah. Kemudian Jibril berkata, ya Muhammad, sampaikan salam Allah kepada Khadijah. Dan saat Rasulullah menyampaikan salam itu, Sayyidah Khadijah menjawab, minhus salam wa ilaihis salam wa ilaihi ya'udus salam. Allahus salam wa minhus salam wa ilaihi ya'udus salam. Kalau kita lihat keagungan seseorang itu karena meraih kerelaan Allah, kecintaan Allah, maka Sayyidah Khadijah yang sudah berkali-kali mendapatkan salam dari Allah. Dan begitu sering Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, bukan cuma berkaitan dengan salamnya. Rasulullah telah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kabar gembira pada Khadijah sebagai bukti cinta Allah dan kerelaan Allah bahwa Khadijah, istanamu, rumahmu di surga telah dibangun oleh Allah. Bahkan Rasulullah suatu hari melihat Sayyidah Khadijah, kemudian beliau bersabda, ya Khadijah, inna Allah azza wa jal la yubahi biki kirama malaikatihi kulla yawmin mirara. Wahai Khadijah, sesungguhnya Allah membanggakan engkau di hadapan para malaikat-malaikatnya yang mulia setiap hari berkali-kali. Kalau tolak ukur keagungan seseorang itu dinilai dengan saat meraih kecintaan Allah dan kerelaan Allah, maka Sayyidah Khadijah terdepan. Kalau tolak ukur keagungan seseorang itu dilihat dengan bagaimana ia membela Islam, membela al-haq, maka siapakah seperti Sayyidah Khadijah? Dari mulai hari pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, mulai hari itu beliau membela Rasulullah dengan semua yang beliau miliki, tenaganya, pikirannya, hartanya dan semuanya, selalu tudafi an Rasulullah. Karena itu saat beliau wafat, dan 3 hari sebelumnya dalam riwayat wafatnya Abu Talib, Rasulullah menamakan tahun wafatnya Sayyidah Khadijah dengan tahun kesedihan, Amul Huzn. Abu Talib pembela beliau di luar, Sayyidah Khadijah pembela beliau di dalam. Ketika wafat dua-duanya, Rasulullah menyebutkan ini adalah tahun kesedihan. Kalau tolak ukur seseorang menjadi agung, mulia karena membela agama Allah, berjuang untuk agama Allah, maka Sayyidah Khadijatul Kubra semenjak Rasulullah diutus sampai di akhir hayatnya, sampai ketika harus Bani Hashim disatukan satu lembah, Syekh Bani Hashim 3 tahun tidak diberi makanan dan semuanya, Khadijah di situ, dan beliau mengeluarkan semua hartanya, bahkan sampai beliau tidak dapat lagi yang beliau makan kecuali daun-daunan, tapi tetap beliau berikan semuanya untuk Rasulullah. Kalau tolak ukur dilihat dari Islam, beliaulah. Kalau dekatnya dengan Rasulullah, beliaulah. Kalau bagaimana meraih cinta dan ridha Allah, beliaulah. Kalau tolak ukurnya dilihat dari perjuangannya membela Islam, Rasulullah. Membela Islam, beliaulah. Kalau kita melihat tolak ukur dan mikyar kebesaran seseorang itu dari apa yang telah ia infakkan untuk di jalan Allah, maka siapa yang seperti Khadijah menginfakkan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam? Sayyidah Khadijah, memang beliau semenjak di zaman jahiliyah, Sayyidah Khadijah terkenal disebut
selain julukannya At-Tahirah, suci, dan memiliki julukan yang lain, salah satu julukan beliau adalah Ummus Sa'alik, ibu orang-orang miskin yang selalu mengopeni orang-orang gak punya sebelum Islam datang. Ketika datang Islam, ketika Rasulullah diutus, beliau serahkan seluruh hartanya untuk kebenaran, untuk perjuangan Islam. Bahkan diriwayatkan dari mulai hari perkawinan pertama, saat Rasulullah masuk di hari pernikahan, setelah pernikahan, dibawa oleh Abu Talib, oleh Hamzah, oleh paman-pamannya. Saat masuk, begitu masuk awal ke rumah Sayyidah Khadijah, di depan pintu Sayyidah Khadijah menerima Rasulullah. Di hari pertama pernikahannya, tiba-tiba Khadijah berkata, "Ya Muhammad, al-baitu baituk wa ana jariyatuk." Muhammad, rumah adalah rumahmu dan aku hamba sahayamu, wahai Muhammad. Hartanya beliau habiskan untuk semua perjuangan. Apa yang kita bicarakan, ini semua cuma oleh Rasulullah hanya disebutkan Khadijah. Wa aina mithlu Khadijah. Kita akan sebutkan satu persatu, tetap Khadijah terdepan. Kalau kita bicarakan kesempurnaan, bukankah Rasulullah menyebutkan kamula minar rijali katsir wa lam yakmul minan nisa'i illa arba'ah. Kalau Rasulullah menyebutkan laki-laki banyak para anbiya yang sempurna, tapi wanita mereka berempat yang disebutkan oleh Rasulullah, Maryam, istri Fir'aun, Khadijah dan Fatimah. Maka ada pada Khadijah semua terkumpul. Al-jamalu wal-kamal wal-jalal, semua ada pada sosok mulia Sayyidah Khadijah yang sedang kita peringati malam ini, hari wafatnya. Apapun kedermawanan Khadijah, perjuangan pengorbanan Khadijah. Karena itu ketika ada yang mengatakan kamu telah digantikan sesuai Rasulullah dengan suara melantang, beliau mengatakan, "Ma abdalani Allah." Allah tidak menggantikan padaku siapapun selain Khadijah. Khadijah, wa aina mithlu Khadijah. Indah takbir Rasulullah ketika menjelaskan keagungannya Khadijah, wa aina mithlu Khadijah. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, supaya tidak terlalu malam, sudah terlalu malam tadi. Seluruh yang ada pada kehidupan Sayyidah Khadijah adalah pelajaran. Semuanya pelajaran yang harus kita ambil saat kita mengkaji biografi sejarahnya. Ini mungkin tadi dibagikan buku, ini kita baca di hari-hari ini supaya kita lebih kenal siapa Siti Khadijah. Dan kita mengadakan hari-hari besar untuk berkaitan dengan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gunanya adalah untuk kita mengenal mereka dan mulai mengikuti jejak mereka. Sayyidah Khadijah memberikan pelajaran dahsyat pada umat ini. Kedermawanan, pengorbanan, kesetiaan, semua dimiliki oleh Khadijah. Tapi hadirin dan hadirat, satu hal saja yang ingin saya sampaikan. Ada pelajaran yang amat-amat penting yang disampaikan oleh Siti Khadijah, yang perlu kita ambil dalam kehidupan kita. Pelajaran ini beliau sampaikan juga di akhir hayat beliau, menjelang wafat. Dan ini tapi pelajaran yang terbesar, yang harus selalu kita ingat kapanpun, dan siapapun kita. Saat kita ingin melakukan sesuatu untuk Islam, saat kita ingin melakukan sesuatu untuk kebenaran, saat kita ingin berkorban, saat kita ingin memberi, pelajaran terakhir yang disampaikan oleh Sayyidah Khadijah harus selalu kita ingat. Apakah pelajaran itu? Diriwayatkan, salamullahi ala Khadijah. Diriwayatkan ketika di akhir hayat Sayyidah Khadijah. Dan hal ini sering saya bawa dalam beberapa kesempatan, tapi terus akan kita ulang supaya tetap pelajarannya ada pada kita. Di akhir hayat Sayyidah Khadijah, diriwayatkan
Saat itu beliau sudah sakit berbaring di tempat tidurnya. Tapi bukan tempat tidur yang sebelumnya ini selalu beliau memiliki semua kemewahan. Saat di akhir hayatnya beliau bertempat di tempat tidur yang sangat sederhana. Di rumah yang sangat sederhana. Di kamar yang sangat sederhana. Tapi rumah sederhana itu adalah rumah naik turunnya para malaikat. Di akhir hayatnya ketika beliau sakit, saat berbaring di tempat tidurnya, di dalam kamar itu ada beliau yang sedang berbaring sakit. Di kamar itu ada Rasulullah yang selalu merawat, dan ada Zahra, salamullahi ala Zahra, yang masih umur 5 tahun Zahra saat itu. Suara hening tanpa ada sesuatu. Diam, saling memandang. Rasul memandang Khadijah. Khadijah memandang Rasulullah dan memandang putrinya yang masih berusia 5 tahun. Dalam suasana hening tanpa ada suara, tiba-tiba dipecahkan oleh suara Sayyidah Khadijah. Dengan suara terpatah-patah, Sayyidah Khadijah berkata, "Ya Rasulullah, maafkan aku sebagai istrimu, aku belum melakukan sesuatu untukmu. Maafkan aku ya Rasulullah, aku belum melakukan sesuatu yang layak untukmu ya Rasulullah." Saat Rasulullah mendengar ini, Rasulullah kemudian dengan suara yang lebih keras, "Hasyaki, hasyaki. Ya Khadijah, jangan kamu katakan ini engkau yang telah mempercayai aku saat orang semua membohongi aku. Engkau yang telah membantu aku, engkau yang telah mengorbankan seluruh hartamu. Dan Allah berkali-kali menyampaikan salam untukmu dan telah memberikan kabar surga bagimu." Tapi pelajaran itu ayyuhal ikhwa wal akhwat adalah siapapun kita, lelaki dan wanita, saat kita beramal melakukan kebaikan, jangan pernah kita hitung-hitung kebaikan kita. Kebaikan kita di hadapan Islam yang kita anut, nikmat agung ini. Kebaikan kita di hadapan Rasulullah, kita tidak punya apa-apa. Jangan pernah ketika kita memberi sesuatu, kita membanggakan diri. Lihat Sayyidah Khadijah, seluruh hartanya dihabiskan, tapi beliau masih merasa belum melakukan sesuatu untuk Rasulullah dan untuk Islam. Ini pelajaran yang paling besar yang disampaikan oleh Siti Khadijah. Bahkan setelah beliau mengucapkan begitu itu, beliau memandang Fatimah yang masih umur 5 tahun. Kemudian dipanggil, "Fatimah, kemarilah putriku." Dan kemudian dipeluk erat Fatimah. Dengan tenaga beliau yang sudah lemah sekali. Kemudian beliau membisikkan sesuatu di telinga Fatimah. Bahkan dalam riwayat lain beliau berkata, "Aku ingin berbicara sebentar pada putriku, hai Rasulullah." Riwayat itu mengatakan Rasulullah berkata, "Sampaikan dan aku tunggu di luar pintu." Sallallahu alaihi wa alihi. Tiba-tiba Sayyidah Khadijah memeluk erat. Kemudian beliau berkata, "Fatimah, putriku, ajalku telah tiba. Aku takut, yang paling kutakuti adalah liang kubur ya Fatimah. Tolong Fatimah, mintakan serban ayahmu. Aku mau minta langsung, aku tidak berani. Tolong mintakan serban ayahmu yang biasa dipakai untuk menerima wahyu, agar dibuat kafanku, wahai putriku. Ya Khadijah, engkau berikan seluruh hartamu. Di akhir hayat engkau meminta satu serban pun." Bukan beliau melihat Rasulullah sesuatu, tapi beliau yakin bahwa saya tidak layak untuk meraih sesuatu karena saya belum melakukan sesuatu untuk Rasulullah. Khadijah, wa aina mithlu Khadijah. Khadijah, kata Rasulullah, siapa yang seperti Khadijah? Saat disampaikan oleh Rasulullah Fatimah kepada ayahnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendekatinya. Dalam kondisi semacam itu, dalam riwayat Jibril turun membawa kafan dari Allah. Kemudian Jibril mengatakan, "Sampaikan salam untuk Khadijah. Dia telah menghabiskan seluruh hartanya untuk perjuangan ini. Biar dia kembali kepada Allah dengan kafan dari Allah."
Ayyuhal ikhwa wal akhawat, pelajaran yang paling penting yang diberikan Siti Khadijah. Hendaklah kita jangan menghitung-hitung apa yang telah kita perbuat. Tapi hendaklah kita selalu merasa kurang dan kurang. Apalagi di hadapan Rasulullah. Apa yang telah kita terima dari Rasulullah. Dan apa yang kita berikan. Apa yang telah kita terima dari nikmat Islam yang begini besar. Dan apa yang pernah kita berbuat untuk Islam. Apa kenikmatan dan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Melalui kita kenal dan cinta Ahlul Bait. Dan apa yang pernah kita berikan. Tidak ada sesuatu yang mampu kita banggakan. Dan Sayyidah Khadijah telah memberikan pelajaran bahwa jangan pernah membanggakan apa yang telah kamu berikan. Tapi saat kita memegang wasiat Sayyidah Khadijah ini, ungkapan pelajaran dahsyat Sayyidah Khadijah ini, kita pasti tidak akan lagi menuntut orang untuk berterima kasih, menuntut orang, membenci orang karena tidak menyampaikan terima kasih, mengumpat atau membanggakan apa yang kita lakukan. Semua yang kita lakukan, kalau kita lakukan untuk Allah, semuanya hanyalah sedikit. Saya akhiri, Imam Sajjad pernah berkata berkaitan nikmat-nikmat Allah yang begitu besar. Beliau berkata begini, kalau aku diberi oleh Allah umur manusia terpanjang, dari mulai Adam sampai akhir manusia, dan dalam semua umurku ini aku sujud kepada Allah, tidak pernah mengangkat kepalaku sama sekali, aku belum mampu mensyukuri sekian 0% nikmat Allah. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari Sayyidah Khadijah. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah di bulan suci ini dan kita bertawassul kepada Rasul dan Khadijatul Kubra, kemudian kepada keturunan Sayyidah Khadijah, keluarga-keluarga yang disucikan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik pada kita untuk mampu beramal untuk Allah, untuk mampu melakukan sesuatu untuk Islam, untuk kebenaran, dan kemudian kita tidak ujub dengan yang kita lakukan. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.